Oke, baik, assalamualaikum. Kita langsung ke materi color correction dasar ya. Yang pertama kita akan mengatur brightness atau tingkat kecerahan, kontras dan saturasi ya. Yang kedua, koreksi warna cepat dengan preset atau dengan LUT ya, ditulisnya LUT, singkatannya lookup table ya. Kita langsung saja ke DaVinci-nya. Saya sudah menyiapkan video yang ingin kita correction colornya ya, kita ingin atur lagi warna kecerahannya, juga kontras dan saturasinya secara manual. Dan yang kedua kita akan atur itu secara otomatis menggunakan lookup table ya atau preset. Nah, caranya kita klik video ini lalu kita masuk ke menu color ya. Nah, di sini kita bisa melihat klip yang kita akan atur, kita edit ya. Oke, yang pertama sebelum kita mengatur warna perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menu yang pertama, menu color ini banyak sekali banyak sekali manfaatnya, fungsinya sangat banyak sekali. Terutama di DaVinci ini untuk coloring ini sangat powerful ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa editor-editor film yang profesional juga rata-rata menggunakan DaVinci Resolve. Walaupun mereka ngedit rough cut-nya menggunakan Premiere ya. Tapi untuk coloring ini yang lebih powerful menggunakan DaVinci. Nah, oke. Di sebelah kiri di sini ada LUTs ya atau lookup table atau yang disebut sebagai preset. Gitu. Jadi kita bisa mengubah color mode-nya atau color correction-nya menggunakan preset ini. Tapi ya tetap saja walaupun kita menggunakan LUTs atau LUTs itu kita wajib mengoreksi dulu colornya ya. Jadi tidak bisa langsung pakai preset. Di sini ada tampilan previewnya. Di sebelah kanan ini ada namanya nodes. Ditulisnya nodes kayak gini nih. Ya, kalau di DaVinci itu enaknya kita menggunakan metode nodes. Jadi kita bisa mengotak-atik warna ini dengan beberapa level ya. Semakin banyak nodesnya nanti ya semakin kita bisa mengubah hal-hal detail dari warna yang akan kita tampilkan di klip kita ya. Di sebelah kiri bawah di sini ada tampilan lift, gamma, gain, offset. Ini untuk mengatur tingkat warnanya ya. Ini lift ini untuk tingkat warna yang gelap, gamma ini untuk tingkat warna yang mid tone, pertengahan ya. Untuk yang gain ini tingkat warna yang tinggi, yang cerah, dan offset ini adalah warna keseluruhan. Yang di tengah ini untuk kurvanya ya, kurva warnanya. Ini ada ada beberapa menu di sini, ada color slice, ada color warper, ada qualifier, dan ada window, ada tracker, ada AI Magic Mask, dan ini tidak semuanya kita pakai ya, biarkan saja dulu seperti ini. Di sebelah kanannya ada scopes ya, artinya kita bisa melihat red, green, blue-nya di sini. Karena kan warna itu terdiri dari 3 warna ini ya untuk yang di video, yaitu merah, hijau, dan biru. Bisa kita rubah di sini, ada yang period, ada yang waveform, ada yang vector scope, ada yang histogram, ada yang CIA ya. CIE ya, chromaticity. Untuk yang biasa kita pakai, kita gunakan period aja di sini. Ya. Jadi seperti itu. Ini nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Untuk yang paling sederhana saja ya, kita akan mengoreksi dulu warna yang ada di sini. Oke, apa yang perlu dikoreksi? Ya, yang perlu dikoreksi adalah apakah video kita ini yang pertama itu kelebihan warna atau kekurangan warna, atau warnanya terlalu kontras, apakah warnanya terlalu cerah, apakah warna dari video ini terlalu terang atau seperti apa ya. Jadi kita bisa menganalisis dulu di awal. Jadi untuk seorang color corrector itu wajib memiliki wajib memiliki selera ya. Caranya adalah sering melihat warna-warna atau film-film dengan warna-warna yang berbeda. Nah, biasanya kan kalau film-film yang
zaman dahulu itu warna filmnya berbeda ya dengan film-film zaman sekarang. Disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh sutradara gitu. Oke, saya akan mengoreksi dulu di sini untuk video yang saya buat. Di sini videonya ini terlalu terang ya. Yang pertama terlalu terang, yang kedua warnanya di sini warnanya kurang cerah. Lalu di pipi sebelah kanan saya ini warnanya terlalu terang, ini kurang turun ya. Ini sih jadi detail kulitnya ini hilang karena warnanya terlalu terang di sebelah sini. Lalu ini karena ini film log, artinya mentahan dari video kamera yang saya pakai itu menggunakan picture profile-nya S-Log. Jadi ini flat warnanya ya, kurang kontras. Oke, jadi pertama yang harus kita ubah adalah brightness-nya ya. Jadi di sini caranya di yang kotak ini kita kasih nama, di klik kanan di sini kasih node label, kasih nama di sininya bright, kecerahan ya. Nah, kita klik yang kotak ini, lalu kita lihat bahwa di vector scope-nya di sini di paretnya yang merah dan hijau dan birunya ini terlalu atas ya. Terlalu atas, dan ini yang skala 0 sampai 256-nya ini terlalu atas juga. Harusnya ini batas bawahnya itu di sini maksimal nih 128 dan ini maksimalnya di sini. Oke, bagaimana caranya? Oke, karena kita membutuhkan warna yang lebih gelap itu ke bawah ke sini, maka kita butuh yang lift ini. Warna yang paling gelap. Caranya adalah ini. Yang garis-garis ini kita tarik ke kiri. Perhatikan paretnya ya, yang sebelah kanan dia semakin turun. Nah, seperti ini. Nah, ini akan semakin turun dan ini sudah pas seperti ini. Tinggal ini yang atasnya kurang atas. Berarti kita ambil yang gainnya ini, kita geser untuk yang garis-garisnya ini ke kanan karena ingin menambahkan. Seperti ini. Ya. Lalu untuk yang gamanya dibiarkan saja. Kita geser lagi yang liftnya ke bawah ini. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Ini sebelum dan ini sesudahnya. Ini sangat jauh berbeda ya. Lalu selanjutnya kita tambahkan saturasi warnanya karena ini kurang ya, masih terlalu flat. Tambahkan di sini node baru, caranya yaitu klik kanan dan add node di sini, add serial. Ya. Lalu kita kasih nama lagi node labelnya di sini color. Ya. Kenapa harus dikasih nama? Enggak dikasih nama pun enggak apa-apa ya. Cuman supaya untuk membuat kita tidak bingung nanti kalau semakin banyak node ini ya. Kita klik yang colornya, lalu kita pilih yang sat ini, kita geser ke kanan. Klik lalu geser ke kanan supaya warnanya lebih hidup. Kita bisa lihat warnanya semakin cerah. Ini sebelumnya, ini setelahnya. Seperti itu. Kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi saja. Biar tidak pucat ya. Nah, ini sebelum dan ini setelahnya. Oke, nah ini terlalu kuning. Nah, ini ada kuning ya, berarti saturasinya terlalu tinggi. Kita turunkan lagi aja. Oke, cukup. Lalu selanjutnya kita tambahkan kontras. Klik kanan lagi di sini add node, add serial. Labelnya tambahkan nih kontras. Kita klik di sini lalu kita pilih yang mana? Kontras. Nah, ini kita geser, ini diklik ke kanan ya. Nah, ini sebaliknya, ini yang kontrasnya. Kontras itu artinya yang gelap dan yang terangnya itu terlihat jauh beda ya. Nah, sekarang seperti ini. Oke, kita lihat sebelum dan setelahnya. Oke, ini sebelum. Ini masih awal ya, ini setelah dikoreksi warnanya seperti ini. Ini sebelum dikoreksi, ini setelah dikoreksi, dan hasilnya tentu saja sangat jauh berbeda ya. Lebih bagus yang ini setelahnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan menggunakan LUTs ya, atau menggunakan preset. Kalau ini menggunakan cara-cara manual ya, brightness, color dan kontras seperti itu.
Nah, sekarang kita menggunakan preset atau cara-cara yang cepat ya. Oke, walaupun cepat tapi menggunakan LUT juga harus kita atur-atur lagi supaya tidak terlalu terang ya atau tidak terlalu gelap. Oke, bagaimana caranya? Kita hapus saja dulu ini. Kita hapus add node, delete node. Ininya di reset yang pertama ya. Lalu kita labelnya kita ganti. Misalkan pakai LUT. Nah, kita aktifkan LUT-nya. Di sini ada LUT versi Access, ARI, Astro Design sampai bawah, ini banyak banget ya. Bisa kalian pilih, bisa dicoba-coba dulu. Misalkan mau yang versi Film Lux ya. Bagi kalian yang suka color correction dengan ala-ala film jadul gitu, pakai ini Film Lux. Nah, ini hasilnya seperti ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Oke, saya lebih suka sepertinya ini saya ya. Saya lebih suka yang ini nih sama yang ini. Oke, yang ini saja saya pilih. Caranya gimana? Ini yang preset ini kita drag, geser sampai ke LUTs ini. Nah, gitu. Gampang sekali hasilnya. Akan langsung terlihat. Ya. Apakah hasil ini sudah sangat bagus? Oh, belum ya. Karena ini terlalu terang. Nah, buktinya di paradenya di sini, di parade-nya dilihat bahwa highlight-nya terlalu tinggi sampai menyentuh angka 1023 ya. Nah, ini harus dikoreksi lagi warnanya, tidak boleh terlalu tinggi. Ya, terlihat kan di sini juga terlalu terang. Caranya gimana? Ya, kita buat lagi node, add serial, lalu kita kasih label di sini brightness. Kita atur lagi brightnya, kecerahannya. Gimana supaya ini yang highlightnya ini turun? Pakai yang gain ini. Yang gain ini yang garis-garisnya kita geser ke kiri supaya turun dia. Nah, seperti itu. Oke. Lalu untuk yang merah, ini yang merah terlalu bawah ya, berarti yang merah ini kita geser ke kiri. Salah. Yang leaf-nya ya. Yang leaf-nya. Oke. Yang biru ini terlalu bawah. Berarti ini highlight ya, berarti kita pakai yang gain, yang birunya geser ke atas. Yang hijau juga. Oke, ini sebelum, ini setelahnya. Seperti itu. Ini sebelum, ini setelahnya. Seperti ini. Nah, ini masih terlalu terang kalau menurut saya. Terlalu terang. Kita coba yang brightnya turunkan lagi, offsetnya. Oke, lalu gainnya turunkan. Lalu gamanya turunkan. Gainnya tambahkan. Gainnya terlalu bawah ya, ini kurang tinggi. Tambahkan gainnya. Lalu yang leaf-nya sudah cukup seperti ini. Oke, yang mid, yang gamanya kita turunkan. Nah, sekarang sudah ada mending ya daripada yang ini. Nah, jauh berbeda. Seperti ini. Jadi ini menggunakan LUT ya. Hanya menggunakan satu LUT ini. Dan LUT-nya ini bisa dirubah. Misalkan mau yang pakai yang Sony misalkan. Semua kemerah-merahan kayak gini. Bagi yang suka ya, kalau saya sih tidak suka. Saya sukanya yang film look. Yang kayak gini lah. Ya, seperti itu. Kita disable dulu yang ininya ya. Nah, saya suka yang agak-agak kelihatan jadul seperti itu. Karena memang kalau film look itu kelihatannya jadul ya. Oke. Nah, seperti ini. Dan ini bagus sekali, klasik warnanya ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup menurut saya. Ini yang paling sederhana. Oke. Jadi kalau color correction yang paling sederhana, yang paling cepat ya adalah menggunakan LUT seperti ini. Tapi ya ini hanya tingkat dasar, ya sangat dasar sekali, karena yang menentukan bagus atau tidaknya color correction itu bukan hanya softwarenya, bukan hanya kemampuan kitanya sebagai colorist ya, tapi adalah produk video yang dihasilkan oleh kameranya juga. Itu sangat-sangat menentukan.
Ya, ini saya ambil videonya menggunakan kamera pocket yang murah ya. Jadi lebih cenderung sulit untuk dikoreksi ya warnanya. Tapi kalau menggunakan video-video yang diambil dari kamera-kamera yang mahal, yang bagus, itu biasanya mudah sekali mengoreksi warnanya. Karena skop warnanya itu luas ya. Apalagi kalau menggunakan video yang 10 bit ya, yang 10 bit. Itu akan lebih mudah sekali untuk dikoreksinya. Oke, kedepannya kita akan coba mengoreksi warna dengan menggunakan footage video klip yang berasal dari kamera-kamera yang mahal. Nanti kedepannya kita akan coba seperti itu. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Silakan dipraktekkan dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk video-video yang kalian buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.